Baru-baru ini, sebuah tragedi kemanusiaan yang berujung pada aksi main hakim sendiri menggemparkan publik Bali dan dunia maya. Berawal dari dugaan kasus pencurian ayam aduan di kawasan Baturiti, Tabanan, nyawa seorang pria berinisial KD harus melayang di tangan amukan massa. Alih-alih menyerahkan terduga pelaku kepada pihak berwajib, massa justru bertindak di luar batas hukum. Rekaman video penyiksaan yang beredar luas di media sosial menuai kecaman keras dari berbagai pihak, terutama saat publik melihat langsung betapa beratnya trauma yang harus ditanggung oleh anak-anak korban yang kehilangan sosok ayah tercinta. Peristiwa memilukan ini turut mendapat perhatian serius dari praktisi sekaligus pakar hukum ternama, Togar Situmorang, yang ikut memberikan pandangannya terkait peristiwa ini. Lantas, seperti apa Togar Situmorang menyikapi kasus pengeroyokan tersebut? Saya, advokat dan kurator HKPI, Dr. Togar Situmorang, terkait fenomena peristiwa tragis yang mengakibatkan adanya satu nyawa meninggal, di mana korban tersebut juga pelaku dari satu kasus peristiwa pidana, yaitu mencuri ayam. Dan pelaku ini yang sekarang sudah jadi korban dan meninggal, itu bukan satu kali ini melakukan ataupun adanya masalah hukum. Dia mencuri sudah kedua atau berapa kali? 2 kali kalau tidak salah, sehingga dianggap semacam orang bermasalah. Nah, saya tidak bicara dari sisi korban yang telah meninggal, karena saya tahu korban yang telah meninggal, walaupun dia melakukan pencurian, pasti kasusnya akan di-stop pihak kepolisian. Yang saya agak merasa simpatik itu adalah para masyarakat yang melakukan persekusi, namun caranya sangat-sangat tidak bisa ditolerir. Nah, saya lihat bukan masalah kasus, tapi perlakuan terhadap tersangka. Tersangka ini, dia juga punya keluarga, punya anak, punya istri. Bahkan yang saya dengar, ada juga pelaku pengeroyokan, mertuanya kalau nggak salah, sama suaminya masuk penjara, sementara dia punya anak dan ada balita. Ini yang kita juga harus perhatikan, sisi dari pihak tersangka. Saya yakin si tersangka ini itu karena spontanitas, artinya di kampungnya dia ada satu peristiwa, yaitu pencurian ayam. Apalagi ayam ini bukan ayam biasa, ayam ini juga punya nilai, punya harga, sehingga secara spontan dan masyarakat tergerak, berkumpul, dan terjadilah peristiwa yang tidak bisa juga kita tolerir. Tapi biar bagaimanapun, antara pelaku pengeroyokan dengan juga pelaku pencurian, mereka adalah anak-anak bangsa. Otomatis perlakuan harus equal, harus sama. Saya berharap juga sisi dari tersangka, terutama pihak keluarganya, wajib diperhatikan. Kita berharap kasus ini, karena sudah ditangani pihak kepolisian, biarkan proses itu berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, di luar itu, kita stop untuk melakukan satu hal-hal yang menyebabkan biasnya permasalahan. Biarkanlah pihak kepolisian yang berwenang untuk melakukan semua sesuai aturan hukum yang berlaku. Setelah viralnya kasus tersebut, pihak kepolisian dari Polres Tabanan yang di-backup oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali bergerak cepat mengusut tuntas insiden tragis tewasnya seorang pria berinisial KD di Baturiti, Tabanan. Bersamaan dengan proses yang akan dilakukan, pihak kepolisian Polres Tabanan membenarkan jika terduga pelaku pencurian berinisial KD yang tewas dihakimi massa dikonfirmasi merupakan seorang residivis. Sejauh ini dari hasil pemeriksaan intensif dan kecocokan alat bukti termasuk rekaman video,
Polres Tabanan resmi menetapkan 5 orang warga berinisial MG, WS, KB, MK, dan ND sebagai tersangka atas aksi pengeroyokan maut tersebut. Pihak kepolisian menegaskan bahwa jumlah tersangka masih berpotensi bertambah seiring dengan pendalaman peran pihak-pihak lain yang turut terlibat. Kami pun juga ingin menyampaikan fakta-fakta, di mana di sini kami ingin juga menjaga terkait dengan nama baik keluarga tersebut. Apa yang disampaikan kan betul, memang yang bersangkutan ini seorang residivis juga telah melakukan tindak pidana yang serupa dulu di tahun 2018 dan sudah pernah keluar. Intinya kami di sini berupaya supaya apa yang menjadi pola penegakan hukum yang kami lakukan tetap secara semuanya terukur. Apakah terbukti malam itu korban mungkin membawa ayam, terbukti mencuri begitu? Betul. Sesuai yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa yang bersangkutan ditemukan membawa 2 ekor ayam curian. Kalau terkait jenis ayamnya, saya harus menanyakan kepada ahlinya, supaya saya tidak salah menyampaikan jenis ayam apa yang dicuri tersebut. Apa benar? Jadi mohon waktunya. Apa benar ini ayam aduan seperti ayam gigi tajam gitu? Untuk saat ini kami masih mendalami terkait dengan informasi yang beredar. Di balik gaduhnya perdebatan hukum dan kasus pengeroyokan maut di Baturiti, tersimpan sebuah kisah pilu yang menyayat hati dari pihak keluarga yang ditinggalkan. Almarhum KD Ketut Darmawan yang tewas dalam amukan massa bukanlah sekadar nama dalam daftar berita kriminal. Bagi keluarganya di desa Sidatapa, Buleleng, KD merupakan tumpuan hidup sekaligus tulang punggung keluarga. Semasa hidupnya, ia banting tulang mencari nafkah serabutan, mulai dari menjadi buruh petik cengkeh saat musim panen, hingga bekerja sebagai buruh tani serabutan demi menyambung hidup anak dan istrinya. Jadi permasalahannya yang saya ketahui itu korban atas nama Kadek Darmawan alias Suryana ini kebiasaan sehari-harinya itu adalah buruh tani, Mbak. Buruh tani, setelah itu mungkin namanya suatu keluarga dalam rumah tangga itu ada permasalahan kecil, Mbak. Dalam artian mungkin yang tidak bisa menjelaskan terkait permasalahan di keluarganya dia, Pak. Dari sore hari Bapak Kadek Darmawan, korban penganiayaan di Baturiti, Bali, Indonesia, saat itu sudah menghilang, Pak. Nah, setelah menghilang, dan besoknya di jam 7 pagi, saya mendapatkan informasi tentang korban Kadek Darmawan ini berada di rumah sakit Batu Luas, Mbak. Setelah itu saya datang ke rumah sakit, sudah keadaan meninggal, Mbak, dengan luka yang begitu parah. Nah, setelah sekian jam berlalu, saya mendapati video-video yang pengeroyokan itu, Mbak. Pengeroyokan itu terjadi penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri, Mbak. Mau tidak mau, saya pribadi, saya atas nama Komang Andi Krishna dan keluarga masyarakat Sidatapa, saya akan melaporkan balik dan menuntut keadilan tersebut untuk seadil-adilnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.